Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Brilian Legacy. Oke, kali ini gue mau menjawab pertanyaan dari teman gue yang pertanyaan simple. PCC bagus atau enggak gitu ya? Ya, gue nggak tahu dia mau masuk atau gimana gitu ya. Disclaimer on, ini bukan anjuran untuk membeli atau menjual saham PCC ya. Gue punya di range 700-an lah ya. 700 berapa lupa gue. Ya 700 mau ke 800 lah kalau nggak salah gitu. Nah intinya seperti itu. Jadi gue mungkin beberapa kali posting ya, jadi si status gitu ya. Jadi intinya ya waktu itu dari cuan 20%, terakhir itu 40% gitu ya. Oke, jadi itu yang pertama. Mungkin dia nanya itu karena tertarik gitu ya. Ya udah, gue sebenarnya bilang udah ketinggian nih kalau lu masuk di harga sekarang gitu. Cuman kalau dia nanya bagus atau enggak, udah kita jawab ya dari sisi fundamental mungkin ya. Jadi yang pertama dari kepemilikan sahamnya dulu gitu ya. Ini saham ini dimiliki anak usaha dari Pelindo ya, which is itu BUMN yang cukup besar gitu ya. Ya jadi menurut gua aman-aman aja sih gitu, sama kayak Agro ya, di ya anak usahanya BRI gitu. Jadi menurut gua dari sisi itu apa namanya, insya Allah terjamin lah perusahaan ini nggak akan kemana-mana, nggak akan apa namanya, menghilang gitu ya, menghilang tiba-tiba gitu ya. Jadi lebih aman menurut gua tuh. Oke, itu dulu dari profilnya. Oke, lalu kita lihat dari historinya. Jadi pertama, kalaupun lo beli ternyata beli terus nyangkut ya harga sahamnya turun terus, tenang aja mungkin ya, karena potensi dia bagi dividen. Jadi ya nanti dilihat dari yieldnya ya. Oke. Nah, yang menarik juga dari pembagian dividen ini dilihat dari histori dari 2017 ya. Itu dividen payout rasionya terus bertambah nih. Nah, terakhir di tahun 2024 tuh 96 ya. Hampir 100% tuh dibagiin. Luar biasa. Seperti itu. Oke. Nah, dia bagi dividen 2 kali, di akhir dan di pertengahan. Jadi untuk tahun buku 2024 itu sebagian sudah dibagikan. Ya, tadi di sini kita lihat udah dibagikan Rp24. Oke. Nah, gue pernah dengar juga dari salah satu podcast, nanti kalian cari lagi, gue lupa, dari salah satu sekuritas juga lah yang mewawancarai di rootnya kalau nggak salah ya. Nah, waktu itu harga IPCC ada di 900-an gitu. Lalu beliau menyatakan kemungkinan yield dividennya itu akan menarik ya sekitar 10%. Oke, kita anggap aja dia akan bagikan 10%. Dan kita anggap aja waktu itu harganya 900 pas lah gitu ya. Gue lupa juga. Nah, berarti dari sini kita cek. Nah, lihat dari sini EPS 2024 kan dia ada 116. Kalau dia mau bagiin 10% di harga 900 kan berarti dia akan bagikan 90 gitu ya. Berarti oke dong, masih aman ya, masih ada sisanya. Nah, dari 90 udah dibagiin 24, berarti sisanya 66 ya. Nah, 66 itu kemungkinan kalau kita lihat dari historical pembagian dividen yang 2 kali setahun itu akan dibagikan lagi di bulan Juni atau Juli ya. Nih, bulan Juni, Juli, Juli, ini bulan Juli gitu ya. Ada Agustus ya, Juli,
kemungkinan sih Juni, Juli, Agustus lah ya. Berarti di 3 bulan ke depan lah nih kemungkinan dia akan membagikan dividen sisanya tuh ya. Dividen final lah bahasanya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah waktu itu kenapa gua masuk? Pertama nonton channelnya Om Benix yang dia kunjungan ke IPCC gitu ya. Melihat dari video sebelumnya yang dia kunjungin ANJT ya, yang gue udah cuan 100% lebih di ANJT. Nah di IPCC ini gue juga gitu tuh, wah berarti menarik nih gitu, langsung masuk dulu waktu itu. Oke, lalu banyak informasi sebenarnya yang disensor gitu ya. Gue juga tadinya ragu nih sebenarnya masuk di harga sekarang udah kemahalan atau enggak ya waktu itu di 700-an. Tapi ya udah masuk aja dulu nyoba gitu. Nah, baru tuh cari-cari informasi gitu ya. Nah, ternyata ada salah satu portal juga yang menyatakan kemungkinan bakal import mobil BYD itu akan melonjak pesat di tahun 2025 lah, seperti itu. Lalu di podcast itu juga yang tadi yang menginfokan tentang dividen itu, di situ juga beliau menyatakan akan ada, ini baru perkiraan ya, mobil BYD itu akan masuk sekitar 70-an ribu katanya, seperti itu di tahun ini. Oke, nah itu melonjak berapa kali lipat gitu ya dari yang tahun 2024. Nah ini khusus yang BYD-nya gitu. Oke, apakah itu akan kejadian atau enggak? Nah itu ya nantilah, kita juga nggak tahu ya, karena kita juga nggak punya privilege untuk mengecek itu gitu ya. Yang nggak tahu kalau kalian orang Pelindo gitu kerja di Pelindo, nah mungkin bisa info-info apakah benar seperti itu. Lalu kedua, dia juga mau akan memperluas lahannya lah gitu ya. Berarti kan kemungkinan mobil yang parkir di terminal kendaraan akan lebih banyak, seperti itu. Itu pertama karena dikunjungi Om Benny, kedua conviction gue nanti akan banjir mobil BYD, dan menurut gue harapannya cuannya bisa tembus di 300M. Nah, kalau kalian lihat di sini historinya itu belum pernah ya sampai 300M nih. Gitu. Nah, kalau dia di terakhir di 2024 itu 212 gitu ya. Kalau dia bisa tembus 300M, nah itu harusnya harga sahamnya akan mengikuti lah, seperti itu. Karena kalau dia sampai 300M berarti coba kita andai-andai ya, dari EPS-nya taruhlah nambah 50%. 50%-nya dari 155 ya, berarti jadi 167 EPS-nya tuh. EPS 167, lalu dia taruhlah bagikannya 90% ya. 90% dari 160 lah, coba biar gampang. Dari 160 berarti 6 kali 9 itu 54 144 ya. Jadi kalau lo masuk di harga 1000 itu ya potensi di tahun 2026 akan dapat dividen sebesar itu tuh 144, ditambah kalau di bulan ini beneran bagi berapa tadi, 66 ya, berarti 200 ya. Ya bisa cuan 20% tuh ya. Tuh. Nunggu 1 tahun gitu ya.
nunggu perputaran 1 tahun, artinya nunggu dapat 3 kali dividen tuh ya, dividen di pertengahan 2025, akhir 2025 sama pertengahan 2026 gitu. Nah itu conviction yang gue punya seperti itu ya, artinya ya lu kalau mau masuk saham ya lu harus punya keyakinan itu ya. Conviction itu enak banget bahasanya. Kalau keyakinan kayak ini ya, kayak ngomongin agama gitu ya. Itu conviction tuh lo harus punya harapan lah sebenarnya gitu. Lo masuk ke beli saham ini, harapan lo seperti apa nih saham ini ke depannya gitu. Kayak gitu sih. Nah itu conviction gue seperti itu ya. Ya nanti kita lihat di Q2 ya. Kalau secara apa namanya, dibandingin kuartalan gitu ya, kuartal 1 2024 dan 2025 itu naik ya cuannya gitu, dari 38M ke 51M. Tapi kalau di setahun kan ternyata masih turun ya dari 2024. Nah kita akan lihat di kuartal 2 2025 seperti apa itu. Kalau ternyata di setahun kan itu naik gitu ya, nah itu menarik tuh. Artinya conviction kita akan tambah yakin tuh. Nah, nanti di kuartal 3 gimana, nah gitu ya. Seperti itu sih. Nanti kalau ngikutin perjalanannya seperti itu, tiap kuartal kita lihat apakah keyakinan kita akan terwujud dari 200M bisa jadi 300M cuannya gitu. Sambil lihat-lihat berita juga ya, benar nggak BYD jadi nggak impor sebanyak itu ke Indonesia gitu ya. Nah karena ya lupa gue, ada berita menarik juga nih terkait IPCC, bukan terkait IPCC ya, artinya mungkin berkaitan dengan itu. Pemerintah bakal evaluasi insentif mobil listrik ya. Jadi mobil listrik ini kan dikasih insentif yang lumayan ya, artinya pajaknya itu bisa sampai cuman bayar ratusan ribu lah gitu ya kalau nggak salah tuh, bayar pajak mobil listrik itu. Nah nanti dibaca nih di sini apa namanya, dilihat dari penjualannya ternyata itu masih jauh dari target lah ya. Jadi targetnya itu di per April itu baru 23.000 unit itu, sementara targetnya itu kan 400.000 unit itu di tahun 2000 di tahun berapa ya, ini ada 400.000 unit di tahun 2025 mungkin ya. Ini bahasa lagi, jumlah ini masih jauh di bawah target kuantitatif produksi BEV dalam bla 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 dan 2022 mencapai 4.000 unit. Oke, lalu di sini di 2040 targetnya sampai 600 unit dan 1 juta unit. Oke. Aduh, nge-lag. Nah, seperti itu ya. Intinya adalah yang harus diperhatikan itu apakah insentifnya diperpanjang atau enggak. Aduh, ini banyak iklannya. Kalau nggak diperpanjang, nah kemungkinan akan jadi sentimen negatif gitu ya. Nah bisa jadi apa tuh, importnya bisa jadi berkurang ya gitu ya. Kalau insentifnya nggak diperpanjang, orang mungkin akan mikir-mikir lagi juga kali beli mobil listrik gitu ya. Akhirnya malah targetnya malah jadi nggak tercapai itu, mau 1 juta unit di 2040 gitu ya. Nah itu baca-baca lagi. Nah menurut gua sih apa namanya, pemerintah tetap akan pro sama apa namanya, energi hijau ya. Ya artinya harusnya dengan penggunaan mobil listrik ini kan mendukung energi hijau. Seharusnya sih tetap akan diperpanjang ya gitu. Keyakinan gue lagi tuh ya, sekali lagi.
Nah, gue nggak tahu nanti keputusan dari siapa sih yang mutusin nih, DPR apa siapa ya, nggak tahu gue nih, belum baca seluruhnya, cuman tadi dapat highlightnya. Ya nanti kalau ini intinya dipantau aja di berita-berita, artinya insentif tentang mobil listrik ini seperti apa, apakah diperpanjang atau enggak, seperti itu. Kalian pantau terus informasinya. Kalau ternyata nanti diperpanjang, oke, berarti menarik. Kalau nggak diperpanjang, berarti kurang menarik gitu. Ya berarti ya tadi perkiraan kita bisa jadi meleset ya. Keyakinan kita yang mau dapat cuan 300M itu bisa jadi meleset. Dan karena kan bisa jadi prediksi BYD import 70-an ribu unit juga bisa jadi meleset gitu. Itu aja sih mungkin dari gua bro. Jadi kalau lo mau masuk itu aja pertimbangannya. Jadi udah tau lah resikonya seperti apa dan cuannya nanti proyeksinya seperti apa gitu ya. Dan mungkin karena bagi dividennya lumayan ya, nanti akan ada penurunan di saat exit lah kemungkinan. Jadi kelamaan di sini ya nih. Oke. Itu terakhir dari sisi balance sheet tadi ya, menariknya dia punya kas 800M lumayan besar dan dia nggak punya hutang berbunga itu. Oke. Aman lah itu ya, jauh dari kemungkinan pilot lah harusnya ya. Jadi lebih nyaman lah gitu, walaupun turun ya nggak akan hilang lah gitu ya. Apalagi kalau lo tahu dia bagian dividen gede ya, bisa average dan saat turun. Oke guys, itu aja terkait informasi tentang IPCC. Keputusan diserahkan kepada Anda. Menurut gue di harga 1000 ya tunggu di 900 kali ya biar dapat yield yang lebih menarik gitu ya. Itu tapi nggak tahu ya apakah akan dikasih turun lagi dari harga 1000 atau enggak gitu ya. Keputusan dikembalikan ke kalian masing-masing. Dan sekali lagi disclaimer, ini bukan anjuran untuk beli atau jual saham IPCC ya. Cukup dari gua, thank you.